bersama aku Iras dengan fakta dan realitas sosial guys. Oke, kali ini aku akan membawakan tentang fakta dan realitas sosial terkait dengan PSK ABG, yaitu cabe-cabean. Siapa sih yang nggak kenal dengan istilah cabe-cabean yang beberapa tahun terakhir itu membooming di telinga kita semua guys. Ke pembahasannya terlebih dahulu, aku mohon kalian silakan like, komen, dan subscribe video ini, kemudian kalian share juga biar channel ini bisa berkembang guys. Langsung aja ke faktanya. Seperti yang kalian tahu, kita udah gak heran lagi ya tentang adanya PSK di Indonesia khususnya. Ini sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang guys. Bahkan ABG pun udah terjun ke pekerjaan ini. PSK di sini maksudnya adalah pekerjaan seks komersial guys. Ini adalah sebuah profesi atau sebuah pekerjaan yang ada sebagian orang sengaja menjadikan ini sebagai profesi tetap mereka, dan ada juga hanya sebagai kesenangan mereka guys. Nah, kali ini aku akan membahas tentang PSK di kalangan remaja atau ABG guys. Nah, ya kita tahu seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin banyak juga tontonan anak-anak remaja baik di televisi, di YouTube atau di media manapun yang membuat mereka meniru bahkan melihat bahwa kehidupan itu sepertinya menyenangkan bagi mereka kayak gitu guys. Nah, ABG di sini ya sekitaran umur 12 bahkan 13 tahun hingga 23 tahun guys. Siapa sih yang nggak tahu dengan istilah cabe-cabean? Bahkan anak-anak kecil aja, SD aja tahu dengan istilah cabe-cabean walaupun mereka nggak tahu artinya guys gitu. Mungkin sama dengan kita semua, kita nggak tahu juga artinya cabe-cabean itu apa, tapi yang jelas itu adalah istilah yang di kepala kita itu negatif gitu guys. Ya memang negatif. Nah, istilah cabe-cabean itu ternyata pengertiannya itu adalah istilah yang diberikan kepada PSK ABG yang dijadikan sebagai taruhan atau hadiah lomba balap liar guys gitu. Artinya diadakan lomba balap liar, kemudian mereka ada salah satu di sana yang menang, hadiahnya itu adalah si PSK ABG ini guys. Nah, mereka menyebut PSK ABG yang dijadikan hadiah ini atau taruhan ini adalah cabe-cabean guys. Nah, baru tahu ya. Jadi banyak yang mikir atau cabe-cabean itu anak perempuan remaja itu ketika bonceng tiga, pakaiannya seksi atau gimana gitu, orang bilangnya dasar cabe-cabean gitu. Tapi di ciri-cirinya memang seperti itu guys gitu. Nah, ternyata di kehidupan fakta sosialnya juga ada kelas sosial juga di kelas cabe-cabean ini guys. Apa kelas sosialnya? Ada cabe hijau, cabe merah, cabe orange. Kita ke level atas dulu guys, level cabe hijau, pedas banget gitu ya cabe hijau gitu. Nah, cabe hijau ini kenapa levelnya tinggi? Dilihat dari usia mereka lebih muda gitu guys. Usianya itu sekitar 13 sampai 17 tahun. Kalau dilihat usianya mereka anak SMP dan di kelas-kelas SMA gitu ya guys. Tapi udah berani memutuskan diri mereka untuk menjadi PSK gitu guys. Nah, cara mendapatkan mereka pun atau cara transaksi dengan mereka pun itu agak berbeda dan bahkan lebih sedikit sulit kayak gitu. Nah, gimana sulitnya? Di media yang aku baca, untuk mendapatkan mereka itu terlebih dahulu si pelanggan harus follow dulu akun mereka, komunikasi dulu di sana, artinya kenalan dulu di sana. Kalau sudah kenal, mereka baru bisa jalan guys kayak gitu. Nah, pakaian mereka pun tidak terlalu seksi tapi modis, bergengsi gitu ya. Mereka pun sering ditemukan berkelompok atau bergeng-geng kayak gitu di pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar di Jakarta atau di tempat tongkrongan anak-anak gaul di Jakarta gitu guys. Jadi agak sedikit bergengsi dan usianya lebih muda dibandingkan kelas cabe yang lainnya. Nah, gitu guys bedanya. Ini adalah kelas sosial tingginya, usianya 13 tahun sampai 17 tahun. Cara mendapatkannya kalian follow dulu atau cara transaksinya itu nggak gampang kayak gitu guys. Harus kenal mereka dulu baru mereka mau jalan kayak gitu. Kita lanjut ke kelas cabe-cabean yang standarnya guys. Apa itu? Cabe merah, yang dibilang pedas tidak, dibilang nggak pedas juga tidak gitu, tergantung ke cabe merahnya mungkin ya. Nah, itu bercanda. Tapi memang ya kelas sosial atau sebutan bagi yang cabe-cabean ini ada kelasnya seperti yang aku bilang tadi, cabe hijau, cabe merah, dan cabe orange gitu guys. Sebenarnya di fakta betulan cabenya nggak ada cabe orange, yang ada cabe hijau, cabe merah, cabe rawit, cabe kutu sama gitu ya. Nah, yang cabe merah ini beda dengan cabe hijau. Dilihat dari usia mereka itu sekitar 16 tahun hingga 19 tahun. Nah, lebih tua sedikit daripada cabe hijau guys. Dan mereka pun lebih berani daripada cabai hijau dengan pakaian mereka
mereka pun lebih terbuka dan lebih seksi dan berani melihatkan lekuk tubuh mereka guys gitu. Nah, cara bertransaksi dengan mereka pun lebih gampang. Kalian tinggal tanya, bisa jalan. Nah, di mana tempat nongkrong mereka itu biasanya di klub-klub malam di kota-kota besar guys. Jam operasional mereka sesuai jam operasinya klub malam tersebut, dari mulai jam 10-an atau jam 11-an sampai dini hari mereka ada di sana biasanya guys, yang cabai merah ini. Nah, kalau bagi pelanggan yang ingin memakai atau membawa si cabai merah ini, kalian tinggal tanya, kemudian udah bisa jalan gitu guys. Beda dengan cabai hijau, kalian mesti kenalan dulu, follow dulu akun mereka, baru bisa bawa atau bisa jalan. Beda dengan cabai merah, lebih cepat, lebih pasti, dan tinggal temui aja mereka di klub-klub malam di kota-kota besar gitu guys. Kelas cabai-cabean orange, ini anak bayi guys, anak baru batita. Nah, mereka belum tahu, tapi semoga aja anak-anak balita kita atau anak-anak batita kita terlindungi dari perbuatan atau pergaulan atau penyimpangan-penyimpangan sosial yang memang menyimpang guys gitu. Semoga anak-anak kita, generasi kita terlindungi gitu. Ke cabai orange ini adalah kelas cabai-cabean paling bawah yang biasanya lebih suka menempatkan pekerjaan PSK ini sebagai pekerjaan tetap mereka guys gitu. Cara beroperasi atau bertransaksi dengan mereka pun lebih gampang. Mereka sering ditemukan di tempat-tempat seperti balap liar atau di pinggir-pinggir jalan dengan cara mereka tersendiri guys. Apa strategi mereka untuk mencari pelanggan, biasanya mengamen atau bahkan ikut dengan balap liar itu sendiri guys. Nah, usia mereka ya palingan sekitar 17 sampai 23 tahun guys. Nah, kalau dibandingkan usianya dengan cabai hijau, cabai merah, usia mereka lebih tua gitu guys. Makanya mereka dikatakan standar paling bawah, dan cara mendapatkan mereka pun lebih mudah dan simpel gitu guys. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang cabai-cabean dan jenisnya atau kelas sosialnya juga. Sekian dulu yang bisa aku bahas. Semoga kasus-kasus ini mendapatkan perhatian baik dari orang tua, masyarakat, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan seperti KPAI. Kita harus semuanya turun tangan untuk memperhatikan gimana ABG ini memutuskan diri mereka untuk menjadi PSK guys. Aku di sini bukan maksudnya untuk memperlihatkan atau mempromosikan, tapi ternyata apa jadinya remaja ABG lagi guys, yang sebenarnya mereka adalah generasi yang dibutuhkan oleh negara dan bangsa ini untuk meneruskan kehidupan bangsa guys. Tapi mereka udah terlebih dahulu merusak diri mereka, bahkan menerima diri mereka merusak. Jadi siapa lagi penerus bangsa ini guys gitu. Nah, aku di sini cukup lumayan heran, tapi nggak juga gitu, karena udah menjadi kajian sehari-hari aku di pembahasan aku di sosiologi. Jadi ini aku lebih berpikir gimana solusi biar remaja khususnya perempuan itu tidak lagi terjerumus ke hal-hal yang demikian gitu guys gitu. Karena memang semua pihak sepertinya harus bertanggung jawab atas kejadian ini, terutama keluarga. Kemudian siapa lagi, pemerintah, lingkungan, dan badan masyarakat. Di beberapa tempat gitu ya, di masyarakat luas atau kota kan kehidupannya tuh individual. Jadi siapa lo, siapa gue. Jadi kehidupan seperti itu, jual diri, PSK segala macam seperti itu kayaknya udah sesuatu yang biasa aja gitu guys. Nah, jadi aku pikir kita harus melindungi mereka, memberikan perhatian penuh kepada mereka, karena tujuan mereka untuk menjadi PSK ini sebatas untuk gaya hidup gitu guys. Beli tas, beli handphone, makan, segala macam, tidak ada kebutuhan lainnya, hanya sebagai kebutuhan memenuhi kebutuhan hidup mereka di bidang sekunder gitu guys. Nah, seperti beli tas biar terlihat modis di teman-temannya, tidak ada kebutuhan lain. Nah, gitu. Jadi sekali lagi semua pihak harus bertanggung jawab atas kejadian yang dilakukan oleh PSK ABG di kalangan perempuan ini guys. Karena apapun itu, si korban tetap saja perempuan, dan tetap saja perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar nilai dan norma yang ada di Indonesia guys, apalagi nilai dan norma agama kayak gitu guys. Nah, sekian dulu pembahasan yang aku bisa bahas. Aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa diambil manfaatnya dan maknanya. Lagi jangan lupa kalian tinggalkan subscribe, kalian like, kalian komen, kemudian kalian bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian biar channel ini bisa berkembang gitu guys. Oke, assalamualaikum